Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di Orang Pinggiran. Ruang di mana setiap isu kita bedah dengan argumen, bukan asumsi. Dengan logika, bukan drama kosong. Hari ini kita akan menanggapi sebuah video yang sedang ramai dibicarakan. Bukan sekadar ikut-ikutan, tapi karena ada sejumlah klaim di dalamnya yang perlu diuji, dianalisis, dan ditimbang secara objektif. Karena itu, sebelum kita masuk ke pembahasannya, mari kita simak terlebih dahulu videonya secara utuh. Kita lihat bersama apa yang sebenarnya disampaikan, agar setiap pendapat yang kita bangun nanti punya dasar yang jelas. Baik, ini dia videonya. Kayak apa sih rasanya di penjara gitu ya? Kan semua orang pasti berpikir akan, oh ya namanya termul kan menakut-nakuti kita gitu kan ya. Tapi saya lihat kakak saya sebelah nih, abang saya sebelah, dia udah pernah di penjara 9 bulan. Tapi nggak kapok. Nah, berarti enak toh ya? Pasti enak itu. Nah, makanya saya pengen gitu ya. Kayak apa gitu. Sebab kalau nggak ada pengalaman itu, kata Abang Da Jenderal Napo, nggak seru. Lah kalau ada orang yang udah nggak takut di penjara, terus apa lagi yang ditakuti? Apa yang kita takuti lagi sih? Allah ya. Jadi Allah. Pernyataan soal penjara yang digambarkan seolah enak, tidak kapok, bahkan layak dicoba demi pengalaman hidup, sebenarnya membuka satu hal penting. Ketika seseorang sudah mulai meromantisasi hukuman, itu tanda ia sedang meremehkan hukum. Penjara bukan tempat wisata batin, bukan pula panggung pembuktian keberanian. Penjara adalah konsekuensi, bukan prestasi. Apalagi hari ini konteksnya sudah berubah total. Ini bukan lagi sekedar wacana liar di ruang diskusi, bukan juga sekedar adu narasi di media sosial. Kasus yang menyeret isu ijazah Pak Jokowi sudah naik ke tahap penyidikan. Bukti-bukti sudah dikumpulkan dan arahnya jelas menuju persidangan. Di titik ini, kalimat seperti "kalau tidak takut penjara, siapa lagi yang ditakuti?" justru terdengar ironis. Karena hukum tidak pernah bertanya soal takut atau berani. Hukum hanya bertanya, siapa melakukan apa, dengan bukti apa, dan melanggar pasal apa. Membawa-bawa nama Tuhan di ujung pernyataan seolah menjadi puncak spiritualitas juga keliru kaprah. Takut kepada Allah tidak pernah diajarkan sebagai alasan untuk menantang hukum negara, apalagi membenarkan penyebaran tuduhan yang belum terbukti. Justru takut kepada Tuhan semestinya membuat seseorang lebih hati-hati dalam berbicara, lebih bertanggung jawab atas dampak ucapannya, dan lebih sadar bahwa fitnah adalah dosa, bukan hiburan. Sekarang semua romantisasi itu akan diuji oleh realitas. Bukan oleh tepuk tangan pendukung, bukan oleh potongan video viral, bukan oleh rasa puas karena merasa berani, tetapi oleh berkas perkara, pasal pidana, jaksa, dan hakim. Kalau memang penjara dianggap enak, kalau memang hukum dianggap tidak perlu ditakuti, kalau memang semua ini dianggap tidak seru tanpa pengalaman ditahan, maka tidak perlu banyak kata. Tunggu saja tanggal mainnya. Sebentar lagi kok. Dan ketika hari itu tiba, yang berbicara bukan lagi narasi, melainkan konsekuensi nyata dari ucapan dan tindakan sendiri. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini. Di channel Orang Pinggiran, kita selalu berangkat dari sudut yang sering diabaikan. Suara kecil, logika sederhana, tapi argumen tetap harus tajam. Karena kalau bukan kita yang ngebedah, siapa lagi? Media besar sering terlalu halus, sementara drama publik dibiarkan liar tanpa dikupas. Kalau analisa barusan nambah wawasan, dukung terus channel ini. Tekan like-nya, komentar, biar algoritma tahu Suara Pinggiran juga layak didengar. Dan jangan lupa subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kupasan selanjutnya. Kita bakal hadir lagi dengan sudut pandang yang lebih kritis, lebih blak-blakan, dan lebih menyentil. Drama publik nggak pernah tidur, dan kita juga nggak akan berhenti membongkarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sampai jumpa di konten berikutnya.